Sobat Fest semuanya, berjumpa lagi dengan program Ayo Kenal Hima Fest. Dan pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh saya sendiri, yaitu saya Fauzul Hadi Arya Langga. Dan di tengah-tengah kita sekarang sudah ada yang menemani saya, jadi saya nggak sendiri di sini, yaitu ada dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum atau yang biasa kita kenal Himakum. Halo Kak. Halo. Dengan kakak, siapa bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin biar Sobat Fest juga tahu gitu. Oke. Halo guys, perkenalkan namaku Thalia Christine Marshalby. Kalian boleh panggil aku Thalia. Aku prodi hukum angkatan 21. Oke. Tadi Kak Thalia gitu ya. Kak Thalia perwakilan dari Himakum. Mau tahu Kak di Himakum jabatan kakak sebagai apa? Jabatanku di Himakum, tebak coba. Ya apa nih? Nih, ayo tebak siapa? Terus di komentar. Pasti komentar. Jadi jabatanku di Himakum, puji Tuhan, aku menemani ketua Himakum. Jadi aku wakil ketua Himakum. Wow, luar biasa ya. Sosok inspiratif bagi kaula muda, terkhusus bagi perempuan ya. Itu menjadi wakil ketua di Himakum pada periode tahun ini. Iya. Benar nggak Kak Thalia? Betul. Oke. Nah, jadi dari Himakum kita tahu tadi ini bahwa mewakili dari Himakum gitu. Jadi Himakum itu hanya mewadahi untuk mahasiswa hukum gitu dan bergeraknya di bidang hukum saja gitu kan. Iya. Gitu kan. Nah, kan tadi Himakum mewadahi hanya untuk mahasiswa hukum gitu. Nah, proja-proja yang ada di dalam Himakum itu sendiri bagaimana Kak Thalia? Berarti aku kenalin prokerjanya nih. Iya, boleh. Oke, jadi kalau misalnya prokerja-prokerja di Himakum sendiri itu sebenarnya udah dibagi ke per divisi. Nah, kalau di Himakum sendiri itu ada 3 divisi. Yang pertama divisi PKM, yaitu program kreativitas mahasiswa. Nah, di sini tuh ada prokerja yang pertama kita udah nyelenggarain kemarin tuh pelatihan debat hukum. Terus kemudian kita juga akan membuka suatu wadah. Ini sebenarnya agak spoiler ya di tahun depan, buat tahun depan nih. Jadi kita membuka suatu wadah buat seluruh mahasiswa hukum yang tertarik sama kajian dan debat hukum. Nah, kita menyediakan wadahnya, tapi ini masih dalam proses rancangan. Terus kemudian ada juga Feslastis. Feslastis itu Festival Law and Justice. Jadi beberapa bulan ke depan Himakum akan mengadakan festival nih gede-gedean. Nah, yang menyelenggarakan itu adalah anak hukum, di mana kita tuh ada beberapa rangkaian lomba, kemudian seminar, dan juga nanti kita akan memberikan awarding kepada teman-teman mahasiswa hukum yang berprestasi. Itu kalau dari PKM. Terus ada juga studi banding. Studi banding itu di Humas dan PSDM. Studi banding, kemudian ada workshop jurnalistik itu dari PPM Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat. Kemudian ada juga volunteering kemarin nih, kita mengadakan volunteering. Nah, yang membedakan volunteering Himakum tuh kalau misalnya prodi-prodi lain kan melakukan volunteering mungkin pengabdiannya secara umum. Nah, kalau dari Himakum kita melihat dari sisi hukumnya nih. Tetap dengan background hukumnya gitu ya? Iya, jadi pengabdiannya jalan tapi dari kacamata hukum gitu sih. Dan masih banyak proja-proja lainnya gitu. Ya, sangat menarik ya. Jadi ada 3 divisi gitu juga kan. PKM, PPM, Humas dan PSDM gitu kan. Terus tadi ada juga pelatihan hukum yang sudah selesai, pelatihan debat ya? Iya. Pelatihan debat hukum yang sudah selesai diselenggarakan gitu. Dan tadi udah di spoiler juga nih, kedepannya ada acara gede gitu ya. Apa namanya? Feslastis gitu ya. Festival Law and Justice. Festival Law and Justice gitu. Itu Sobat Fest bisa tunggu nanti ya, terkhusus bagi mahasiswa hukum. Nah, ini kita mungkin kasih bocoran aja gitu. Ini lingkupnya apa ini untuk Feslastis ini sendiri? Kalau Feslastis tuh semua mahasiswa UJaya bisa ikut. Oke, semua mahasiswa UJaya boleh ikut ya gitu kan. Nah, itu ada tadi Feslastis, tetap tunggu ya infonya di IG Himakum. Iya. Ya, di IG Himakum nanti akan ada disampaikan informasi selanjutnya begitu.
Nah itu tadi terkait proyek-proyek yang menurut saya cukup menarik gitu ya. Di apalagi terkait ada pengabdian juga gitu, mana bisa kita terlebih membawa sudut pandang dari hukumnya juga gitu di pengabdian itu sendiri gitu. Jadi tidak ini ya, tidak seperti kebanyakan yang lain pengabdian lain gitu ya. Jadi ini anti mainstream gitu ya teman-teman. Nah terus sistem di Himakum itu bagaimana kalian sendiri? Sistem apa nih? Kayak misalnya di Himakum ada departemen, divisi tadi ya. Nah, divisi-divisi. Nah, itu koordinasi dan tata kerjanya, kelolanya bagaimana begitu. Oh, oke. Jadi kalau misalnya sebenarnya di Makom sendiri itu aku dan ketuanya juga Iya. si Rio itu menerapkan apa ya, demokrasi. Iya. Nah jadi kayak kami percaya kalau misalnya Himakom tuh bisa berjalan dengan komunikasi yang baik. Iya. Jadi nggak hanya mendengarkan mungkin arahan dari aku ataupun arahan dari Rio sebagai ketua, tapi benar-benar nih kita saling melengkapi satu sama lain. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu sesuatu, terus misalnya pengurus Himakom yang lain tahu, boleh aja langsung disampaikan. Jadi emang benar-benar nggak ada batasan untuk berkomunikasi. Jadi kami berdua pengennya itu Himakom itu bersinerginya itu apa ya, secara kekeluargaan gitu loh. Jadi emang benar-benar komunikasinya itu jalan, nggak ada sistem kepemimpinan yang otoriter gitu. Jadi memang benar-benar demokrasi gitu. Ya, nggak kaku juga ya. Jadi tadi ada disebutnya nih nama ketuanya siapa tadi? Rio Ananda Andriana. Kak Rio Ananda Andriana sebagai ketua gitu kan. Nah jadi di Himakum sistemnya itu kekeluargaan gitu, kekeluargaan biar makin erat dan biar asik juga kan di dalamnya gitu, tidak ada apa ya timpang-menimpang gitu ya di dalamnya nanti gitu ya bagus bagus. Semuanya serata. Nah rata gitu ya, sama-sama berkembang gitu di dalamnya. Iya betul sekali. Jadi nggak ada satu yang merasa superior. Jadi tetap semuanya sama rata. Oke siap. Apakah sudah tertarik untuk masuk Himakum? Ya. Nah itu tadi dari sistem di dalam Himakum itu sendiri. Nah di Himakum tentunya selama setahun ini pasti ada harapan atau keinginan yang ingin dicapai gitu. Nah di dalam setahun ini fokus di Himakum itu sendiri apa saja sih? Sebenarnya kalau keinginan tuh setiap permau pasti tentu saja ada Ya, kan ya. pasti. Kalau keinginan secara universal ya kami ingin apa ya, semua proyek-proyek yang udah sudah dirancang sedemikian rupa ini satu-satunya tuh dapat berjalan gitu semuanya, dapat sukses semua. Terrealisasi semua. Iya, gitu. semuanya terrealisasi selama 1 tahun periode kami. Terus kalau dari divisi-divisi mungkin kalau misalnya dari PKM mungkin lebih bisa apa ya, memunculkan kreativitas mahasiswa gitu, lebih mempererat hubungan antar mahasiswa, kemudian nggak ada lagi boundaries atau nggak ada lagi kayak apa ya, jarak-jarak antar angkatan gitu. Jadi pengen merangkul semuanya nih untuk mahasiswa hukum. Terus kalau misalnya dari pendidikan dan pengabdian masyarakat itu kami inginnya nggak hanya feedbacknya tuh bukan hanya buat kami tapi buat masyarakat gitu. Iya. Terus kemudian dari Humas dan PSDM kami berpikir bahwa apa ya, hubungan karir kami ke depan itu tidak hanya dengan orang-orangnya aja nih. Jadi sebisa mungkin, sedini mungkin kami sudah membangun relasi yang baik dengan orang luar, baik maksudnya baik internal maupun eksternal, karena kita kan nggak pernah tahu kedepannya kita bakal bekerja sebagai apa, jadi apa, kemudian bekerja sama siapa. Jadi kami belajar untuk membangun relasi yang baik gitu. Jadi sebisa mungkin kayak misalnya di selama setahun ini, kalau yang saya tangkap tadi kayak senioritas di tiap angkatan itu sebisa mungkin jangan terlalu menonjol gitu. Kalau kan di organisasi pasti ada yang namanya naik turunnya, up-downnya gitu. Nah untuk menjaga kestabilan itu bagaimana gitu? Dengan ketua tadi Kak Rio. Oke, sebenarnya memang akan selalu ada nih naik turun tumpang tindih di organisasi itu akan selalu ada, nggak mungkin hilang. Cuman nggak tahu ya ini takdir Tuhan atau gimana. Aku itu dipertemukan sama sosok ketua yang baik. Jadi Kak Rio sangat baik. ya,
Jadi aku bersyukur aku mendapat partner yaitu Rio. Kenapa? Karena kita berdua tuh bisa saling melengkapi gitu. Jadi kalau misalnya Rio-nya lagi butuh apa-apa, aku bisa backup atau misalnya sebaliknya gitu. Jadi kami saling menetralkan gitu. Jadi kalau misalnya ada crash antar sesama pengurus itu kan udah wajar banget. Nah, jadi kalau misalnya yang satu nih udah mulai memanas nih, emosinya udah mulai meningkat, yang satu bisa kayak cooling down, bisa bantu menenangkan gitu. Jadi supaya nggak blunder tuh ke keadaannya tuh nggak semakin blunder gitu. Terus apalagi ya, kalau menurutku itu sih maksudnya bagusnya kami tuh komunikasinya tuh jalan dengan baik gitu loh. Saling melengkapi ya kalian ini juga gitu ya, dan bisa menutup lubang-lubang yang terjadi di Himakum itu sendiri. Ini patut dicontoh untuk semuanya gitu ya. Jadi antara pimpinan di dalam organisasi itu harus bisa saling melengkapi gitu. Sebenarnya bukan hanya pimpinannya doang sih, tapi sesama pengurus juga harus kayak gitu kan. Benar. Karena kalau pimpinannya udah saling melengkapi, otomatis pengurus juga bisa ngikut gitu ya. Sudah ada contohnya yang bisa diikuti gitu. Dan ya apalagi kalau udah pengurus yang bisa saling melengkapi dan semuanya kayak tadi yang diingin bawa sama Himakum, kekeluargaan gitu, itu udah sangat keren banget gitu jalannya organisasi gitu ya. Nah, kata Lia, harapannya untuk Himakum ini apa ini? Kan kita tahu pasti Himakum nggak selamanya dipegang sama Kak Lia gitu kan. Nah, pada periode ini dan selanjutnya apa ini harapannya terhadap Himakum gitu? Harapannya itu yang pertama ya dari sampai semua proyek itu bisa sukses, bisa terrealisasikan. Kemudian Himakum menjadi ormawa prodi yang semakin aktif lagi nih. Harapanku semoga semakin hari, semakin ke depan itu berganti tahun, Himakum menjadi organisasi yang makin aktif, makin berkembang, makin bertumbuh, kemudian makin dikenal banyak orang, banyak masyarakat, nggak cuma dalam lingkup kampus aja. Kemudian ini sih kekeluargaan antar angkatan itu aku pengen banget supaya nggak ada lagi sekat-sekat gitu deh pengennya. Jadi aku pengen Himakum ini benar-benar rangkul semua mahasiswa hukum itu sih. Jadi berprogres dan juga bertumbuh lebih baik gitu ke depannya gitu. Nah, kata Lia, kita tadi udah ngobrol banyak hal tentang Himakum gitu. Saya rasa juga Sobat Fest juga udah tertarik gitu, terlebih anak hukum untuk masuk ke Himakum gitu ya. Pada kesempatan yang akan mendatang nanti gitu, terlebih ada kerja-kerja yang mungkin nanti bisa ikut andil juga gitu, terlebih untuk seluruh mahasiswa Ujaya gitu ya. Nah, untuk terakhir ini ada closing statement dari Kak Lia gitu. Biasanya kan ada, kalau di hukum kan ada gimana giumnya gitu, atau ada quotes tersendiri mungkin dari Kak Lia. Oke. Ini karena anak hukum, jadi aku tuh punya satu, ada gium hukum kesukaan. Pakasur Pantelnya Febis. Artinya tindakan itu lebih kuat daripada kata-kata, intinya gitu. Jadi aku pengennya Himakum dan semua mahasiswa hukum nggak hanya sekedar kata-kata doang, tetapi benar-benar bisa direalisasikan lewat tindakan-tindakan. Ada aksi nyatanya, nggak hanya sekedar kata-kata. Oke, itu sangat bagus ya. Closing statement dari Kak Lia dari perwakilan Himakum yang pada periode kali ini beliau diamankan sebagai wakil ketua mendampingi Kak Rio Ananda. Oke Sobat Fest, berakhir perjumpaan kita pada hari ini pada episode kali ini dengan Kak Talia dari Himakum dan saya Fauzul Hadi Rangga, izin pamit undur diri. See you semuanya.